Halo, selamat malam pemirsa. Tanpa deklarasi dan melanggang sendiri, akhirnya nama Seskap Jokowi didaftarkan maju kontestasi oleh Partai Besutan Megawati dengan menggandeng anak Betawi asli mencoba melawan dominasi koalisi. Menggeser nama dengan elektabilitas tinggi yang selama ini menjadi aspirasi pengurus partai di DKI memunculkan beragam spekulasi. Ada yang menilai adanya intervensi, ada pula yang menilai PDIP sekedar ingin berpartisipasi. Inilah panggung demokrasi, Pramono Rano siap melawan atau cuma ikut-ikutan. Bersama saya Afina Malik. Dan bisa langsung saja saya sapa, sudah hadir di sebelah saya Mas Pramono Anung, dan ini Bang Rano apa Bang Dul nih sebutannya? Bang Rano Dul Karno. Bang Rano Dul Karno. Kalau Mas Pram manggil saya Bang Rano Dul Karno. Bang Rano Dul Karno. Mas Pram, Bang Ya, Dul, apa Afi. kabar? Baik Afi. Sehat. Alhamdulillah. Jadi kegiatannya apa setelah pendaftaran, meskipun belum penetapan, sibuk mulai menjaring aspirasi warga Jakarta nih? Jadi pertama saya ingin menjawab dulu. Apa Apakah sekedar ikut-ikutan Atau atau melawan? melawan, Kita ya. berdua ini fighter banget. Dan kita berdua yakin setelah kita mendengarkan, apalagi hari ini kita juga belanja masalah, mendengarkan suara masyarakat rakyat di pinggiran yang paling bawah, kita mendapatkan banyak hal dan membuat kita yakin bahwa kita fighter dan kita kalau memang diberikan amanah, kita yakin kita menang. Oh gitu. Harus dong. Jadi all out melawan. All out bukan hanya melawan ya, ini kan namanya Kontestasinya? dan kita yakin bahwa mesin kita juga akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Kami berdua juga sudah sepakat untuk melakukan konsolidasi, bahkan setiap hari saya rata-rata udah 9-10 titik. 9-10 titik. Tapi Pak Jokowi kan bilang 12. 12. Tapi kurang 2-3 hari lagi pertama nih. saya sebenarnya kalau dihitung sama KPU udah 12 titik. Udah 12 hari pertama. Hari pertama udah 12 titik. Iya. Ada target kalau Bang Dul ini mau turun lapangannya Kita tiap hari, Vi. tiap hari. Kita udah mundur DPR nih. Ya itu. Tanggung, udah fight-nya langsung ini. Vi, ini kita bukan takabur, tapi yakin harus. Iya. Kalau nggak ngapain kita maju kan? Betul. Ada dua yang bikin saya, yang kenapa saya mau maju. Waktu itu ibu manggil saya. No, saya perintahkan kamu sebagai ketua umum dan ini hak prerogatif saya, tidak ada diskusi. Perintah berarti. Perintah. Kamu maju mendampingi Mas Pramono Anung. Saya terkejut. Jujur nih. Jadi pada saat itu belum tahu. Belum Padahal tahu. udah duduk sama Mas Anies di situ. Maaf. Ibarat kata Sido laku. Lakunya dengan dua orang. Bang Anies sama Ahok. Mas Pram belum ada. Ini bukan Zainab dan Sarah nih. Bukan, makanya si Jenab Mas Sarah ngamuk nih. Lu mana sih lu pilih dua-duanya kalau milih Pramono Anung. Iya, yang top Pramono Anung kan. Akhirnya gitu. mendapatkan hati Sido. Waktu saya ya ketemu ibu-ibu bicara gitu, saya tanya, Bu, serius Mas Pram mau? Dia mau, itu perintah. Saya nggak ragu dengan beliau karena saya pikir level beliau ini bukan gubernur, Iya. levelnya menteri. Yang gubernur mesti kita lebih cocok gitu kan. Cuman begini, Keren. Bi. Ya. Ran, no, ibu kalau panggil saya kan, no. Sebentar lagi DKI ditinggal, I-nya pergi, tinggal DKJ. Terus Jakarta mau apa? Nah, ini yang bikin saya tertantang. No, lu kan Betawi. Antar kalau Betawi ditinggal, Jakarta mau kemana? Ya. Wah, itu, Vi. Saya berpikir, Vi. Ya saya tahulah ibu ini kan seorang presiden kelima berpikir tentang Indonesia Raya. Kok dia care dengan Jakarta? Meskipun I-nya udah nggak ada. I-nya nggak ada, Tidak. makanya itu mesti diisi. Apa pesan ibu ketika bahwa kemudian ini kan I-nya udah nggak ada, tapi mungkin ada pesan ibu bahwa Jakarta ini harus diapain? Pesan ibu ketemuin Mas Pram. Malam saya ketemu Mas Pram. 7:30. 7:30 malam. Sebenarnya sampai 7:30 itu belum ada putusan. Jadi sampai 7:30 malam itu belum Hari ada Selasa. putusan. Belum. Ketika saya ketemu sama Bang Dul, kita berdua, Bang, abang serius mau maju. Abang harus mundur loh sebagai anggota DPR. Iya. Konsekuensinya nggak gampang. Berat loh. Kemudian beliau Mas juga nanya Pram. saya, udah kalau kita memang maju, kita fight ya. Saya ini fighter. Iya. Salamanlah kita berdua. Itu 7:30 baru, Bang, saya sambungin ke ibu ya. Udah Iya. kita video call ke Ibu Mega. Udah. 7:30 malam. Jadi jadilah cocok sepasang. Cocok ya udah kita telepon Ibu Mega, kita menyampaikan kepada Ibu Mbak, kan saya panggil beliau Mbak, saya sama Bang Dul, Bang Rano, kita akan maju, bismillah, tolong semuanya disiapkan, besok mau daftar jam 11 pagi. Langsung Ibu bilang,
kamu belum apa-apa udah perintahin saya loh. Kan Mbak yang memerintahkan kita. Iya. Harus disiapkan. Bayangin, Iya. Vi, gimana kagak siap, deklarasi kagak, langsung Iya, kita daftar. deklarasi nggak ada. Daftar pertama kali Iya kan? jam 11 pagi dan on time. Tidak ada yang administrasi yang kurang. Yang kurang. Jadi semua sudah langsung Bayangin. siap Termasuk lancar. kesehatan juga nomor 1. Bayangin kan ya, Mas Pram bilang, nih besok kita daftar bagaimana nih? Mas, oplet ada Mas. Ada oplet. Tadi kita lihat ya, itu pakai oplet yang juga Ya, ada di maaf dulu sinetron. kita pertama kali ngantar Pak Jokowi jadi gubernur DKI pakai oplet itu, Oke. gitu kan. Makanya saya bilang, nah kalau dulu Pak Jokowi jadi gubernur, masa sekarang kita nggak jadi gubernur? Jadi jadi gubernur gara-gara tuah oplet dong, Bang. Tuanya oplet karena ini petuahnya nasihat permintaan almarhum Sabeni, Ah. Benyamin kan. Iya. Sekali-kali gue melihat lo jadi gubernur. Udah didoain lah gitu ya. Tapi cerita bahwa kemudian kita taruh judul siap melawan atau jembatan. Sebenarnya karena Bukan hanya siap melawan terjebak, kita fighter dan kita yakin akan menang. tapi kan sebenarnya Mas Pram nih, kalau cerita Mas Pram dulu ya, Bang Dul ya. Mas Pram ini kan yang koki yang menjaga dapurnya Pak Presiden. Tapi kita tahu juga hubungan antara PDIP dan Pak Jokowi juga bisa dikatakan kurang harmonis. Di ujung. Iya. Dulu harmonis kan. Apakah sekarang dengan Mas Pram maju menjadi calon gubernur sudah mulai membaik lagi hubungan Enggak, keduanya? saya selalu bertindak berperilaku profesional. Seperti yang saya katakan tadi, saya harus minta izin kepada Presiden. Saya sudah mendapatkan izin. Dan untuk hal-hal yang karena sekarang ini sebentar lagi mau penetapan, hal yang masih tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Makanya saya tidak akan melakukan ataupun mencuri waktu untuk di luar jam memang yang harus menjadi tanggung jawab saya. Seperti tadi, ada waktu kurang lebih 1,5 jam saya pakai untuk belanja masalah. Ya. Tetapi saya tetap akan bekerja sampai tengah malam. Bahkan rata-rata setiap hari bekerja sampai jam 11 malam. Sehingga dengan demikian inilah konsekuensinya. Nah, kalau dilihat, ya urusan hubungan itu urusan lain ya. Tetapi saya meyakini bahwa keberadaan saya menjadi calon ini minim diterima semua orang. Karena di dalam kabinet sendiri banyak sekali yang mengendorse, bahkan pengen membuat video, bahkan mau muncul bersama-sama di ruang publik walaupun partainya berbeda dengan saya. Oh gitu. Iya. Jadi anggaplah kemudian partainya pasti non PDIP maksudnya Mas Pasti, Pram gitu pasti, kan. pasti. Ada di koalisi sebelah yang juga mendukung kompetitor dalam Pilkada Jakarta Iya. ini. Tapi kenapa Mas Pram menilai kok mereka juga tanda kutip mau mengendorse ya itu? selama ini kan saya melakukan komunikasi dengan baik dan juga semua pekerjaan saya lakukan dengan profesional. Bahkan kalau dibilang dengan Presiden, dengan Pak Menhan, dengan ketua-ketua umum partai yang ada di kabinet, saya Iya. baik banget. Saya tidak pernah bertindak tidak profesional. Bagi saya itu adalah hal yang penting. Seperti yang saya katakan tadi, saya bisa menjalin komunikasi dengan siapa saja. Dan sekarang masih saya lakukan dengan baik. Makanya nanti lihat aja dalam minggu-minggu ini beberapa ketua umum mengajak Car Free Day, ada yang kemudian mengajak acara bersama. Oke. Nah, itulah bagian Tapi yang itu nggak membingungkan para pemilih atau warga Jakarta di Enggak. satu sisi bahwa loh bukannya partai ini dukung Karena- tetangga sebelah karena gitu. dalam pilgub, dalam pemilihan bupati wali kota, pilkada kali ini, dan ini pengalaman yang ada, yang bertarung adalah sosok, bukan lagi partai. Dan pengalaman tahun 2012 ketika Pak Jokowi dengan Ahok, kita hanya didukung 18% waktu itu. Iya. Sekarang ini kita didukung 14%, hanya satu partai. Pengalaman itu menunjukkan bahwa yang bertarung adalah personal. Sehingga kami meyakini dengan waktu yang lebih dari cukup, kami berdua turun terus menerus, dan Bang Dul ini terus terang punya market yang gede banget. Di Jakarta. Di Jakarta. Sebagai anak Betawi. Sebagai anak Betawi, kemarin kami test case di Car Free Day, semua orang manggil Bang Dul. Terus terang, Afi, waktu di awal orang nggak kenal saya lagi. Saya udah terlalu lama nggak muncul di media. Tetapi dalam waktu 1 minggu ini karena hampir setiap hari ada di ruang publik, di TV. Iya. Kemudian sosmed saya juga udah nggak lagi yang isinya cucu ataupun saya olahraga. Beda lagi. Sekarang orang udah Iya. tahu bahwa oh ini toh yang namanya Pramono Anung. Oh ini loh yang maju. Ini yang maju, dan saya sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita maju, saya bilang Bang Dul, kita maju, politiknya adalah politik gagasan, riang gembira, jangan bawa identitas, jangan bawa agama, udahlah itu supaya tensinya tidak terlalu tinggi. Gitu. Bahwa kemudian pesta itu bisa dinikmati memang sebagai sebuah pesta Ya harus demokrasi. keriangan, tidak lagi yang harus ada Gontok-gontokan. ancaman gitu, enggak lah. Kalau Mas Pram tadi bilang bahwa ya selama ini kan di belakang layar
menggait Bang Dul sebagai cawagup gitu ya, sebagai pasangan, berarti sebenarnya juga cukup membantu untuk mendongkrak sangat membantu. Perkenalan kembali ke masyarakat. Saya harus jujur mengatakan Bang Dul itu dikenal publiknya jauh lebih luas daripada saya. Bahkan saat ini. Kalau disurvei siapa lebih kenal Bang Dul atau Mas Pram, pasti Bang Dul. Iya. Tetapi karena kita merupakan komplementer dan saling melengkapi, saya meyakini sebentar lagi pasti dua-duanya. Karena wajah saya sekarang wirawiri tiap hari di stasiun TV kan gitu. Iya. Jangan bosan diundang media nih Mas enggak, Pram. diundang siapa aja, mau dikritik, mau dijelek-jelekin juga nggak apa-apa. Hadapi Yang aja. penting wajah saya ada di kamera. Tapi di PDIP aku dengar bahwa memang yang sudah disetting pertama adalah Bang Dulnya sebagai calon wakil gubernur. Jadi siapapun itu yang maju, mau Anies, mau Pramono, Bang Dul tuh kursinya memang sudah dapat tiketnya sebagai cawagup itu gitu. kedengaran begitu Mbak. Jadi seminggu sebelum Mas Pram saya dipanggil ibu, terdengar lah. Kebetulan kayak saya kan di DPP, tiap hari saya ikut rapat untuk menyusun pilkada nasional gitu kan. Ya teman-teman, lo siap-siap ya, lo siap-siap apa sih? Gue bilang, siap-siap lo jadi wakil lo. Jadi wakil siapa? Ya kesebut lah, pokoknya 2. Kalau nggak Bang Anies tuh, lihat foto kita kan, pakai baju merah. Ini loh yang mau aku bahas kan sebenarnya pada saat itu Mas Anies sudah posting, sudah cium tangan ibunda. Kita anggaplah kemudian semua tuh sudah meyakini bahwa cagupnya itu bukan yang di sebelah kita, tapi Mas Anies. Bang Rano juga kaget ketika Artinya nama itu begini, berubah. kalau pakai baju merah setiap hari dan SOP kita kalau ke DPP pasti harus pakai baju merah dengan top kopiah dan ada lambang Bung Karno. Itu adalah SOP-nya. Nah hari itu memang ada rapat tentang penyusunan pilkada. Ya. Mas Anies memang waktu itu mau ke rumah, mau ke warung. Nggak sempat datang. Dia, Bang ada di mana? Saya ada di BKN. Ini bukan di kantor DPP ini, Evi. Jadi ini di fotonya kantor BKN. Pak ada itu ya, air mineral galon di Ya belakangnya artinya ya. begitulah. Ini kan Badan Kebudayaan Nasional PD Perjuangan. Kebetulan saya sekretarisnya. Oke. Saya terima di situ, ngobrol lah saya kan. Ya GR juga kan. Waduh, ini gue jadi bakal calon wakilnya Bang Anies nih. Sempat ngobrol, Bang gimana nih kita nih? Ya, ntar begini dulu. Udah ngomong begitu kan. Tapi memang tidak ada jadwal hari itu tentang Jakarta. Yang saya pahami. Iya, iya. Jakarta. Jadi bukan mendadak tidak diumumkan. Jadi Tidak, memang awalnya yang Nggak ada. Tidak kan ada udah jadwal. ada agenda Jakarta, Jabar, Jatim besok. Ya. Atau memang sebelum tanggal 20 itu. Ya. Ya saya ngobrol lama, kemudian setelah itu Mas Anies ketemu sama Mas Basara dengan Bang Said kan ya. Mereka ngobrol, saya pun persiapan untuk rapat kan. Udah. Kemudian Mas Anies pulang pergi. Nah, saya juga nggak tahu, memang tidak ada bagian dari pengumuman hari itu. Nah jadi singkatnya seperti itu ceritanya. Nah dilalah tiba-tiba kok hari Senin saya dipanggil ibu. Dan cerita Ya, yang tadi itu. Betul cerita itu. Oke, bukan karena ada dialog atau negosiasi yang alot akhirnya kemudian Saya Mas nggak Pram terlalu keluar paham menjadi karena jalan itu tengah. tentu bukan ranah saya kan. Oke. Cuman artinya saya sebagai kader siap dipasangkan dengan siapa saja. Oke. Gitu. Baik, kita harus jeda Mas Pram. Bang Dul, Yuk. kita akan lanjutkan, kami putarkan kembali nanti soal pertemuan Mas Pram, Bang Dul bersama dengan Pak Anies. Benar nggak sih dengar-dengar Pak Anies ini akan membantu kampanye dari Mas Pram dan juga Bang Dul? Usai jeda pemirsa kami tanyakan. Tetaplah bersama kami di Bangun Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.